Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Murni di channel Murni Art. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika kembali. Dan anak-anak hebat, sebelum kalian belajar, alangkah baiknya kalian berdoa sebelum belajar. Nah, anak-anak, hari ini materi kita adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Kemudian, yang kedua, siswa dapat mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Jadi, setelah anak-anak memperhatikan video ibu ini dari awal sampai terakhir, diharapkan anak-anak dapat mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Nah, anak-anak hebat, yang pertama di sini ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, caranya adalah mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Jadi, caranya adalah kita akan mengubah penyebutnya menjadi 100. Contohnya, 2/5. Nah, di sini ibu mencontohkan 2/5. 2/5 ini adalah pecahan biasa. 2 ini adalah pembilang, kemudian 5 ini adalah penyebut. Karena tadi aturannya penyebutnya kita akan ubah menjadi 100, maka kita akan mencari 5 kali berapa yang hasilnya 100. Ya, betul. 5 kali 20. Jadi 2/5 kali 20. Nah, karena di bawah atau penyebutnya ini kita kalikan 20, maka pembilangnya juga harus dikalikan 20. Anak-anak harus ingat ya, jika penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. Tidak boleh bilangan yang lain. Jadi di sini kali 20. 20 dikali 2 dikali 20 sama dengan 40 per 5 dikali 20 sama dengan 100. Nah, kita sudah mendapatkan penyebutnya menjadi 100. Maka kita tinggal mengubah pecahan biasa ini menjadi persen. Masih ingat persen? Ya, persen itu lambangnya seperti ini ya. Nah, ini artinya per 100. Maka 40 ini menjadi 40%. Karena sudah 40 per 100 sama dengan menjadi 40%. Ini adalah lambang persen. Nah, contoh yang kedua, di sini ibu memberi contoh 3/4. Ingat, ini adalah pecahan biasa. Kita akan ubah penyebutnya menjadi 100 supaya kita dapat mengubah pecahan biasa ini menjadi persen. Nah, jika kita ingin mengubah 4 ini menjadi 100, kira-kira 4 kali berapa yang hasilnya 100? Ya, betul, 4 kali 25. 25. Ingat ya, jika penyebut dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Baik, 3 dikali 25 hasilnya adalah 75. 4 kali 25 sama dengan 100.
Nah, kita sudah mendapatkan penyebutnya adalah 100. Jadi, jika sudah berpenyebut 100, maka kita tinggal mengubah menjadi 75%. Nah, anak-anak hebat, yang kedua, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Jadi, caranya adalah mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa dengan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan. Jadi, disederhanakannya ini kita akan bagi. Contohnya 25%. Jadi di sini Ibu memberi contoh 25%. Nah, cara pertama 25% ini atau bilangan persen ini atau bentuk persen ini kita akan mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu berpenyebut 100. Di sini 25, kita tinggal tulis 25. 25 ini menjadi pembilang. Jadi 25 ini adalah pembilang, kemudian per 100. Kenapa per 100? Karena persen ini adalah 100 atau per 100. Jadi kita langsung tulis 25 per 100. Nah, jika kita sudah mengubah menjadi bentuk pecahan biasa, selanjutnya kita akan sederhanakan. Cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan cara membagi. Ingat, jika pembilang kita bagi, maka penyebut kita harus bagi juga. Contohnya, di sini kita terlebih dahulu kita akan melihat kira-kira bilangan berapa yang habis dibagi 25, kemudian juga habis dibagi 100. Tidak boleh bilangan yang berbeda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara menyederhanakan pecahan dengan cara kita membagi bilangan yang paling kecil terlebih dahulu. Contohnya 25/100. Bilangan yang paling kecil adalah bilangan 2. Sedangkan bilangan 2 ini tidak habis dibagi 25, akan tetapi habis dibagi 100. Nah, jika salah satunya tidak bisa dibagi dengan bilangan tersebut, maka kita tidak ambil. Kemudian kita pindah ke bilangan 3. 25 dibagi 3 juga tidak habis, maka kita pindah ke bilangan 4 atau angka 4. Nah, angka 4 ini 25 dibagi 4 juga tidak habis, bersisa ya. Kemudian kita pindah ke angka 5. 25 dibagi 5 habis tidak? Iya, habis. Kemudian kita lihat 100 ini dibagi 5 habis tidak? Iya, sama, habis. Berarti kedua-duanya bisa dibagi 5. Jadi 25 per 100 kita bagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Kemudian 100 dibagi 5 20. Jadi 5 per 20. Nah, kita melihat 5 per 20 ini masih bisa disederhanakan. Kenapa masih bisa disederhanakan? Karena 5 dan 20 ini masih bisa atau habis dibagi 5. Jadi kita langsung bagi. Nah, 5 bagi 5 sama dengan 1 per 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, ini adalah paling sederhana ya. Ini adalah paling sederhana karena satu ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi sampai di sini 1/4. Nah, hasilnya 25% diubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/4.
Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan pecahan dengan langsung langsung mendapatkan hasilnya dengan cara contohnya di sini 25% sama dengan, nah kira-kira 25 dan 100 ini angka berapa yang habis dibagi 25 dan 100? Ya, kita langsung mengambil 25 per 100, kita langsung bagi 25 bagi 25, 1 per 100 dibagi 25 yaitu 4. Jadi sama ya. Di sini kita mengerjakan 2 kali, sedangkan yang di bawah kita langsung bagikan 25 itu kita langsung dapat hasilnya yaitu 1 per 4 sama dengan yang di atas, hasilnya juga 1 per 4. Tetapi anak-anak harus memilih cara mana yang menurut anak-anak lebih mudah, mengikuti cara yang di atas ataupun mengikuti cara yang di bawah. Nah, contoh yang kedua yaitu 40%. Nah, 40% ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Jadi, kita langsung ubah aja ya, 40 per 100. 40-nya ini menjadi pembilang, kemudian persennya ini berubah menjadi 100, menjadi penyebut 100. Nah, selanjutnya 40 per 100 ini masih bisa disederhanakan dengan cara kita menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu 40 per 100 dibagi. Nah, terlebih dahulu kita mengambil bilangan atau angka 2 ya. Kita bagi bilangan atau angka 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian 100 dibagi 2 yaitu 50. Nah, ini masih bisa dibagi ya, atau masih bisa disederhanakan dengan cara kita sama-sama bagi angka 5 atau bilangan 5. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya 4 per 10. Nah, 4 per 10 ini ternyata masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi, ya sama-sama dibagi 2, yaitu 4 dibagi 2, 2, kemudian 10 dibagi 2 yaitu 5. Jadi hasilnya adalah 2 per 5. Nah, 40 per 100 diubah menjadi pecahan biasa yaitu menjadi 2 per 5. Ini kita menggunakan cara yang panjang ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menggunakan cara yang kedua tadi. Di sini aja ya, 40 per 100. Langsung saja membagikan, yaitu kira-kira berapa ya? Ya, 20. Kita langsung membagi 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2. Kemudian 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, anak-anak, bagaimana, sama bukan? Jadi, kita menggunakan cara yang pertama terlalu panjang ya, tapi hasilnya 2 per 5. Kemudian, kita menggunakan cara yang pendek, yaitu dengan cara membagi dengan angka yang paling besar atau angka yang besar. Hasilnya sama, 2 per 5. 40% diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 5. Nah, anak-anak hebat, bagaimana materi kita pada hari ini? Mudah bukan? Tentunya mudah jika anak-anak mau belajar. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa tetap belajar dan berusaha, dan jangan lupa berdoa dan tetap beribadah.
Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai di sini dulu materi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.